Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas lagi seputar hal-hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita, ya kan? Nah, khusus hari ini yang mau kita bahas adalah bagaimana yang namanya keinginan yang berlebihan, ya kan, desire yang eksesif gitu bisa menghancurkan. Nah, jadi kita mau angkat ada kisah nih dari Hans Christian Andersen, judul The Red Shoes, sepatu merah, yang merupakan cerita dongeng klasik sebetulnya, tapi ada pelajaran yang bisa kita angkat nih dari kisah dongeng tersebut. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan tanpa berlama-lama mari kita mulai. Check it out. Oke, jadi mari kita mulai dengan kisah The Red Shoes atau sepatu merah karangan Hans Christian Andersen. Jadi bayangin gitu, ada seseorang yang punya segalanya, ya kan, kecantikan, perhatian, bahkan kesempatan untuk hidup dengan damai, konten, ya kan, apalagi kurangnya. Tapi karena satu hal yang membuat dia terobsesi, yang membuat dia memiliki excessive desire, ya, keinginan yang berlebihan gitu, yaitu sepasang sepatu merah, hidupnya jadi hancur total. Nah, kisah ini terdengar seperti dongeng buat anak-anak sebenarnya, tapi sesungguhnya ini adalah cerminan yang sangat jujur untuk kita nih yang udah dewasa, ya kan. Jadi The Red Shoes karya Hans Christian Andersen ini bukan sekedar cerita tentang sepatu, melainkan tentang kesombongan, hasrat atau keinginan yang tak terkendali, dan bagaimana manusia bisa kehilangan dirinya sendiri ketika terlalu sibuk mengejar apa yang dianggapnya indah atau apa yang dianggapnya mewah, cantik, ya kan. Dan itu menjadi keinginan dan hasrat yang berlebihan. Nah, jadi Alkisah nih, ada seorang gadis miskin bernama Karen. Nah, Karen ini kagak punya apa-apa nih, bahkan sepatu pun dia seadanya aja. Nah, suatu hari ada nih seorang ibu-ibu perempuan kaya yang akhirnya mengadopsi si Karen. Hidup Karen kan jadi berubah drastis, ya kan, dari kekurangan menjadi serba cukup. Namun dibalik semua pemberian itu, hatinya itu kayak terpaut pada satu hal, yaitu sepasang sepatu merah. Sepatu merah yang cantik, mewah, memikat, dan membuat dia itu merasa istimewa gitu. Jadi dia memiliki obsesi nih terhadap sepatu merah tersebut. Nah, si Karen nih percaya nih dengan sepatunya itu dirinya akan lebih dihargai, akan lebih dikagumi. Nah, tapi ternyata sepatu itu bukan sekedar hiasan, melainkan ia menjadi kutukan buat si Karen. Setiap kali si Karen pakai sepatu tuh, ia menari tanpa henti, ya kan, kagak bisa berhenti, bahkan sampai akhir kakinya dan bahkan tubuhnya jadi hancur karena ia menari tanpa henti tuh, gitu. Nah, jadi kurang lebih tuh begitu tuh ceritanya. Dan pesan dari Hans Christian Andersen di sini adalah ketika keinginan itu berubah menjadi obsesi, menjadi berlebihan, keindahan bisa berubah menjadi penjara. Dan obsesi itu jarang berhenti di benda gitu. Ia merembet ke perhatian, status, bahkan cinta. Jadi itu relate buat kita nih manusia-manusia dewasa modern, ya kan, yang obsesinya itu justru lebih ke hal-hal tadi, ya. Misalnya status sosial, perhatian dari atasan atau perhatian dari siapapun gitu, atau bahkan obsesi akan cinta, atau bahkan akan harta, kekayaan. Nah, kayak begitu-begitu, ya kan. Nah, menurut analisis filosofisnya nih, ya, dari cerita tadi ada beberapa hal yang bisa kita kira-kira kita analisa gitu, ya kan. Yang pertama, kesombongan dan cermin kosong. Jadi vanity atau kesombongan, ya kan, adalah ketika seseorang hidup hanya untuk bayangan dirinya di mata orang lain. Dalam teori eksistensialisme, manusia yang terlalu sibuk membangun topeng sosial akan kehilangan authenticity-nya gitu, atau otentisitasnya, ya kan. Ia kagak lagi tuh hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tatapan orang lain, biar dikate sama orang lain, ya kan. Jadi dia hidup buat kira-kira bikin orang lain tuh iri sama dia, atau bikin orang lain jadi mengagumi dia, ya kayak gitu-gitu dah, ya kan. Jadi kita hidup tuh buat orang lain aja.
Seperti Karen tuh yang menari bukan karena dia ingin menari, tapi karena dia merasa sepatu merah yang dia pakai tuh membuatnya merasa lebih dilihat, lebih dihargai, lebih dikagumi sama orang-orang. Makanya dipakai itu terus, meskipun dengan dia memakai sepatu merah itu, dia jadi menari tersebut dan malah menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan kakinya, menghancurkan tubuhnya gitu. Nah, yang kedua, kita bisa melihat dari konsep materialisme dan kekosongan batin nih. Jadi sepatu merah itu adalah simbol materialisme nih dalam cerita Hans Christian Andersen ini, ya kan. Jadi barang-barang itu emang bisa memberikan rasa bahagia, tapi ya cuma sesaat gitu. Karena pada dasarnya itu barang, itu kemewahan, harta benda, ya kan, benda-benda mewah, apa segala macem, kagak pernah tuh yang namanya mengisi kekosongan batin kita. Keinginan itu akan jadi satu hal yang selalu melahirkan keinginan berikutnya. Jadi kagak bakal ada habisnya dah. Udah punya ini mau itu, udah punya itu mau ono, ya kan, begitu ya terus. Nah, inilah lingkaran setan nih, lingkaran tanpa akhir. Semakin banyak yang dimiliki tuh sebenarnya bikin manusia tuh semakin merasa banyak yang kurang, semakin merasa dia itu malah kekurangan. Semakin banyak yang dia punya, malah dia kepengennya kayaknya gue masih kurang ini deh, mesti beli lagi yang ini, mesti punya lagi ini, begitu, ya kan. Nah, yang ketiga itu ada teori self obsession dan pengabaian emosi. Jadi orang yang terjebak dalam self obsession atau terobsesi sama diri sendiri gitu ya, sering lupa tuh ngeliat orang lain. Ia nggak lagi mendengar, kagak lagi peduli, ya kan. Carl Rogers nih menyebutkan inti dari relasi yang sehat adalah empati. Jadi tanpa empati seseorang akan terasing meski dikelilingi banyak orang. Nah, si Karen nih dalam kisah sepatu merah itu, ya kan, akhirnya doi kehilangan tuh semua hubungan sosial, semua hubungan manusiawi, semua relationship, hanya karena satu obsesi kecil, yaitu sepatu merah itu gitu. Nah, yang keempat ada dimensi budaya juga nih. Jadi budaya modern tuh sering memoles kemewahan atau vanity agar terlihat normal. Apalagi sekarang, ya kan, zamannya media sosial. Aduh, gampang deh kita mengakses segala bentuk macam kemewahan yang dimiliki orang-orang, ya kan. Warga sosial media yang pada suka flexing dan lain-lain. Jadi hal-hal ini tuh bisa mendorong manusia untuk menampilkan sepatu merah versi mereka, quote unquote sepatu merah versi mereka, yaitu dalam bentuk foto sempurna. Wah, foto kalau hidupnya bermewah-mewahan, kalau hidupnya penuh dengan kegelimangan harta, ya kan, benda-benda mahal, benda-benda mewah, ya kan. Wah, berbagai bentuk flexing dah. Kayaknya kalau ngeliat orang di sosial media tuh kayak hidupnya sempurna aja, jalan-jalan ke luar negeri, punya barang-barang mewah, mahal. Jadi tuh seakan-akan ya normal tuh yang kayak begitu di mata kita, ya kan. Jadi orang tuh di sosial medianya ya tadi pamerin barang bermerek, pencapaiannya dipamerin, ya kan. Sebenarnya ya apakah ini salah? Nggak juga sih. Tapi ketika kita hidupnya hanya mantengin sosial media, akhirnya akan muncul kehampaan, depresi dan rasa kagak pernah cukup. Akhirnya kita menganggap bahwa aduh, kita kurang nih daripada kawan-kawan kita yang ada di sosial media. Aduh, kita kayaknya itu kayak nggak punya apa-apa gitu dibandingin sama mereka. Padahal kita kagak tahu kan sebenarnya kehidupan di luar apa yang mereka posting di sosial media itu bagaimana. Jadi sebenarnya ya yang mereka melakukan tidak salah gitu, ya kan. Lebih ke kitanya aja nih yang mantengin sosial media. Apakah kita mau hidup berputar di sosial media aja? Jadi pada intinya sebagai pengguna kita kudu bijak lah dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai kita hidup di sosial media sehingga apa-apa yang sempurna ditunjukkan orang-orang itu menjadi hal yang kita anggap normal. Jadi harusnya orang tuh hidupnya begitu, padahal kan nggak juga. Kesempurnaan itu ya hanya di sosial media aja, aslinya nggak begitu, ya kan. Hidup yang nyata, realita tuh nggak kayak begitu gitu. Jadi kalau kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media atau melihat tadi ya, membatasi diri kita untuk melihat orang-orang pada pamer apa bagaimana, itu bisa bikin hidup kita jadi jauh tuh dari namanya kehampaan dan depresi gitu. Nah, akhir kisah dari The Red Shoes tuh emang tragis ya. Jadi si Karen nih kehilangan segalanya tuh. Ya akhirnya sadar kagak ada lagi sepatu, kagak ada simbol status, ya kan. Udah kagak punya lagi di status sosial, kagak ada lagi kecantikan yang mampu menyelamatkan hati yang kosong.
Dari sini kita diajak bertanya tuh, apakah yang sedang kita kejar dalam hidup benar-benar milik kita, atau hanya semacam sepatu merah atau obsesi yang kita kira akan membuat kita lebih berharga. Apakah kita masih bisa berhenti sebelum tarian itu menghancurkan kita, kayak si Karen ya kan, tarian dengan sepatu merahnya itu akhirnya malah menghancurkannya. Jadi kekuatan manusia tuh justru terletak pada kesadaran untuk melepaskan, untuk memilih hubungan yang penuh kasih, bukan obsesi yang merusak. Karena pada akhirnya bukan sepatu yang memberi nilai, bukan obsesi yang memberi nilai, bukan desire atau keinginan-keinginan yang memberi nilai, ya kan, bukan hasrat yang memberi nilai, tapi melainkan hati yang tulus, cinta yang nyata, dan kemampuan untuk hidup dengan sederhana tuh, kemampuan untuk hidup dengan sederhana. Itu jangan-jangan poinnya, ya kan. Oke deh kawan-kawanku semua, jadi dari kisah sepatu merah tadi begitu banyak pelajaran bisa diambil ya, yang kayaknya sih relate nih buat kehidupan modern kita zaman sekarang ini, ya kan. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawanku semua, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, share, dan sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kita. Jadi sekian dulu. Terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye.